penyampaian kita bahwasannya kesabaran itu penting dan sebagainya, itu memang dalam realita itu memang sesuatu yang sangat berat. Karena itulah pahalanya tanpa batas. Nah ini ya akhdudu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Pahala orang yang berpegang di atas sunnah, beriltizam di atasnya di akhir zaman tersebut seperti pahala 50 para sahabat. 50 para sahabat. Ya, bahkan sahabat tanya, apakah dari kami atau dari mereka ya Rasul pahala tersebut? Insaf, bincang santai penuh faedah. Frozen Juara merupakan produk terbaru dari Rumah Makan Padang Juara. Persembahan spesial kami kepada para pecinta masakan Padang agar dapat menikmati varian masakan Padang meskipun sedang di rumah. Frozen Juara, makan masakan Padang bisa kapanpun dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar listeners? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dodo Wahyudi dan ini merupakan program terbaru dari Malang Mengaji, yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah. Dan alhamdulillah sekarang kita udah bersama dengan guru kita tercinta, yaitu Ustadz Muhammad Latif Usman. Kifahal Ustadz? Alhamdulillah, hayyakumullah. Baik, bi khair insyaallah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum dan juga keluarga. Allahumma amin. Allahumma amin. Khairan, insyaallah. Ustadz, ini adalah program terbaru nih. Terus udah gitu setup kita kan sekarang ini baru sekali. Nah. Menurut antum setup kita kayak gini tuh dengan kondisi yang kita harus pakai masker ini seperti apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hayyakumullah akhdudu dan kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik serta hidayahnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang namanya bentuk ujian atau musibah yang menimpa diri seorang hamba, menimpa satu kaum, dan apa yang kita rasakan sekarang tentu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu ikhtiar kita untuk meminimalisir ya dari kemungkinan kita tertular ya COVID-19 ini adalah yang disarankan menggunakan masker. Ya mungkin kita merasa tidak nyaman atau bagaimana, tapi ini adalah salah satu sikap antisipasi dan ikhtiar kita ya di dalam menjauhi ya wabah corona ini. Nah, ya meskipun kadang kita merasa nggak nyaman tadi ya. Tapi sahih. bagaimanapun ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah corona nih, Tat. Semua sekarang kan corona sementara kita tahu kan dampaknya itu ke semua sektor ya, Tat ya. Nah, benar. Jadi mulai dari usaha ataupun ekonomi, pariwisata, pendidikan, semuanya. Bahkan yang Ani baca di beberapa artikel itu ada usaha atau perusahaan yang udah bangkrut, Tat. Bangkrut, terus dari itu PHK di mana-mana. Ujung-ujungnya banyak orang sekali yang sekarang ini stres dan putus asa. Lah, kita sebagai kaum muslimin ini untuk menyikapi kondisi wabah ataupun ujian wabah ini sebagai muslimin yang baik itu seperti apa, Ustaz? Mohon bimbingannya. Di dalam menghadapi kondisi yang sulit, kondisi yang berat ya di saat ini, saya menasihatkan kepada diri saya terutama dan kepada kaum muslimin adalah untuk mengingat kembali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk bersabar dan menghadapi segala ujian dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di antaranya firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisai'in minal khauf, ya, dengan sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, kemudian sedikit dari kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Nah, menurut para ulama, bersabar itu sendiri ada pada 3 aspek, ada 3 perkara. Yang pertama, di antaranya adalah bersabar di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan ibadah salat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita berzikir, kita menunaikan apapun ibadah itu perlu kepada adanya
kesabaran. Lalu yang kedua ada yang namanya sabar di dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya syaitan berusaha untuk mendekatkan kita kepada apa yang diharamkan olehnya. Namun ketika seorang mukmin dia bersabar menjauhi perkara tersebut karena tahu ini adalah sesuatu yang dilarang, dia menjauhinya, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan apa yang kita alami sekarang, yaitu bersabar dikala menghadapi musibah, ujian maupun cobaan. Covid ini udah termasuk di poin yang ketiga ini, Tete? Benar sekali. Ini termasuk di dalam ujian dan cobaan bagi diri seorang mukmin. Yang kalau kita perhatikan penjelasan para ulama bahwasanya ujian yang menimpa diri seorang mukmin, seorang mukminah, ini tentu memberikan banyak hikmah. Kalau ngomongin masalah sabar sendiri itu, Tat, yang pasti untuk ujian wabah ini kan nggak cuma terjadi di zaman sekarang aja, Tat ya. Ya. Pas waktu zaman Khalifah sendiri itu ada wabah namanya taun ya, Tat ya. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu itu taun itu udah berapa lama, Ustaz? Ya, taun sendiri dijelaskan bahwasanya terjadinya di masa kekhilafahan ya Umar radhiyallahu an. Ya, ketika itu mereka datang ke satu daerah Syam ya, Tat? Ya, di daerah Syam, tapi belum sampai masuk. Oke. Ya, kemudian ada sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, sikap kedua sahabat tersebut ternyata berbeda. Yang Umar radhiyallahu an tidak mau masuk ke negeri tadi, itu negeri Syam, yang sedang dilanda oleh wabah yang begitu cepat menyebar, itu taun, sehingga Umar radhiyallahu an tidak mau dan meninggalkan negeri tadi. Adapun Abu Ubaidah radhiyallahu an tetap memasukinya. Dan qadarullah, ya, ketika masuk dalam daerah tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya wafatnya Abu Ubaidah Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an di daerah yang terjadi taun di masa tersebut, yaitu di negeri Syam. Banyak sekali ya kaum muslimin yang wafat ketika itu, kurang lebih ada 30.000 orang ya yang wafat ketika itu dalam masa yang sangat cepat sekali. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu petunjuk beliau, ketika terjadi wabah di salah satu daerah, maka janganlah kita masuk ke daerah tersebut. Dan kalau kita sudah di dalam daerah tersebut terjadi wabah, maka jangan keluar ke daerah lain karena dikhawatirkan ini akan memberikan efek penularan. Betul. Ini petunjuk dalam agama kita. Ya, jadi memang wabah ini pernah terjadi di masa dahulu, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Berbeda ya. Ya, namanya bukan COVID-19, tapi sifatnya adalah sesuatu yang begitu cepat menyebar. Mengakibatkan banyak korban jiwa. Betul. Itu kalau misalnya dibandingin ya, Tat ya, antara taun yang pas satu masa sahabat sendiri dengan COVID yang sekarang terjadi pada zaman kita, ada satu pernyataan, Ustaz. Ya. Kalau mengklaim bahwa ujian COVID sekarang ini bisa dibilang lebih berat daripada pas satu zaman taun masa sahabat itu. Apakah bisa dibenarkan seperti itu klaim itu, Ustaz? Ya, wallahu alam bisawab. Kalau menurut Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, ya apa yang terjadi di sekarang ini bukan termasuk taun. Tapi saya melihat sisi hal yang ada kemiripan, yaitu dari segi cepatnya menyebarnya dan kemudian begitu banyaknya mereka yang meninggal dunia dengan sebab terjadinya wabah ini. Ini barangkali satu kemiripan yang terjadi antara kedua hal, baik taun di masa dahulu maupun COVID-19 di masa sekarang. Ini yang bisa kita ambil sebagai satu hal ya, bagaimana sikap kita menyikapi adalah sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dilakukan oleh para salafus saleh di masa terdahulu dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya wabah. Demikian. Masya Allah. Allah ibarik. Setiap era pasti ada cobaannya tersendiri. Ya. Dan cobaan itu yang pasti tidak akan diturunkan sama Allah sesuai dengan kadar yang melebihi dari kapasitas orang tersebut ya, Tete. Ya, benar sekali. Jadi secara umum sebuah musibah, malapetaka dan sebagainya itu bisa bentuknya satu, tapi bisa jadi dua makna. Kalau menimpa orang yang kafir, orang yang tidak beriman, maka hal tersebut merupakan azab baginya. Sebaliknya, apabila menimpa diri seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah tersebut, hal yang terjadi yang mungkin tidak dia inginkan tadi, bisa memberikan beberapa hikmah yang bisa dia dapatkan. Hikmah. Ya, kalau kita perhatikan uraian Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang
ujian yang menimpa diri seorang hamba, beliau menjelaskan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ujian yang kita terima. Yang pertama, beliau menjelaskan bahwasanya dengan ujian itu bisa menjadi rafa' darajat, ya, mengangkat derajat diri seorang hamba. Ya, beliau menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Ya, beliau menukil sebuah hadis tersebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya, jadi yang paling berat ujiannya dari kalangan manusia itu adalah para nabi. Ya, para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang tingkat ujiannya jauh lebih besar dibandingkan manusia yang ada. Kita bisa lihat bagaimana ujian yang dialami misalnya oleh Nabi Ayyub alaihissalam, yang beliau menderita sakit kurang lebih selama 16 tahun. 16 tahun. Ya, kemudian beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan sakit yang beliau derita. 16 tahun 16 tahun lamanya. Kita lihat pula para nabi dan rasul yang lain, ya, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai ujian yang beliau alami. Ya, jadi ini yang pertama, rafa' darajat, mengangkat derajat diri seorang mukmin. Kemudian yang kedua, mudha'afatu hasanatihim. Ya, jadi melipat gandakan pahala-pahala mereka, melipat gandakan pahala-pahala diri seorang mukmin tadi. Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya sabar yang ketiga itu adalah sabar saat menghadapi ujian dan cobaan. Dia tidak melakukan ketaatan langsung dalam arti sesuatu yang terlihat seperti sholat, puasa dan sebagainya. Tidak pula dia meninggalkan yang haram, tapi di sini sifatnya lebih kepada ketahanan hatinya di dalam menghadapi ujian tersebut. Dia sikapi dengan husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, mudha'af hasanatihim. Yang ketiga, bisa jadi ujian atau cobaan menurut Syekh bin Baz rahimahullah takfir lisayyi'at, menghapuskan kesalahan seorang hamba. Menghapuskan dosa dan kesalahannya. Ya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya kekhilafan, punya dosa, dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 10 hal yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Satu di antaranya adalah al-masaib, ujian-ujian yang dia alami. Ya, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabal muslim atau ma asabal mukmin, tidaklah menimpa seorang mukmin, baik itu ham, ya, gundah gulana, ataupun sifatnya nasab, kemudian wasab, keletihan, kesedihan, ya, sampai pun duri yang menusuk kakinya, itu semua akan menghapuskan kesalahannya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau disikapi dengan apa? Sabar itu tadi ya kuncinya tadi. Ya, karena Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan manusia dalam menghadapi ujian itu ada 3. Yang pertama, dengan sikap marah, protes, tidak terima, orang yang demikian bisa mendapatkan dosa. Yang kedua adalah dengan kesabaran. Ini tingkatan minimal wajibnya seseorang saat mendapatkan ujian. Orang yang demikian mendapatkan pahala. Lalu tingkatan yang ketiga adalah ridho dengan ujian tersebut. Ya, mungkin kita bertanya bagaimana kita ridho terhadap sesuatu yang kita tidak menyukainya. Betul. Caranya adalah kita yakini, kita sadari ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang mukmin tentunya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Dia kehendaki itulah yang terbaik, dan itulah yang menjadikan kita untuk mudah di dalam menghadapi ujian tersebut. Yang keempat, asyukur, ya, bersyukur dengan ujian yang ada. Ini barangkali tingkatan para nabi dan para rasul. Nah. Kalau misalnya untuk endurance, Tad, terkadang yang pas waktu kita sharing sama teman sendiri gitu kan, pas waktu kita berusaha untuk dicurhati, Tad, ya, ini bagaimana kondisinya seperti ini gitu loh. Kondisi ujung-ujungnya pas satu ngobrol tentang berkeluh kesah tentang masalah pandemi ini tadi, itu kayaknya nggak habis-habis, Tad. Terus kita menasihati cuman ya sabar bro gitu. Ini yang pasti ujian gitu loh. Tapi terkadang setiap orang itu endurance atau ketahanannya untuk menghadapi ujian kan berbeda-beda, Ustaz. Ya. Mungkin ada satu masukan nggak gimana caranya untuk supaya
supaya orang itu bisa sabar meskipun kita nggak tahu durasinya sampai berapa lama. Tapi tahan dulu jawabannya Ustadz. Ya. Kita akan jeda karena ada beberapa pesan yang akan lewat. Alhamdulillah. Oke listeners, tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Baik listeners, kita kembali lagi di acara Insaf, bincang santai penuh faedah. Masih bersama saya Dodo Wahyudi dan juga narasumber kita itu Ustadz Muhammad Latif Usman. Baik Ustadz, kita balik lagi ke obrolan kita yang tadi tentang masalah endurance. Ya. Terkadang yang pas waktu kita sharing sama teman, itu nggak semua orang punya satu ketahanan yang kuat gitu Ustadz ya. Untuk menghadapi cobaan ini. Paling nasihat yang paling bisa kita berikan kepada teman ya sabar bro gitu loh, karena Ya. ujian ini nggak ada ukuran sabarnya sampai kapan kayak gitu. Nah, gimana caranya kita menasihati teman yang mungkin aja lagi galau terus udah gitu. Soalnya kan keilmuan kita terbatas nih Tat. Cara yang paling pas untuk menasihati mereka itu supaya bisa sabar itu gimana Tat? Untuk menghadapi musibah ini. Ya, penting sekali masalah ini. Tentunya kita memiliki kewajiban kepada saudara kita. Betul. Saudara kita sebagai sesama muslim juga memiliki hak atas kita. Salah satu hak mereka atas kita adalah ketika mereka menginginkan nasihat dan kita bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka hendaknya kita sampaikan sebatas apa yang kita ketahui di atas ilmu. Betul. Ya, jadi dia meminta nasihat, maka nasihatilah. Termasuk dalam hal ini, yaitu ketika dia minta nasihat, sampaikan. Ya, dan inilah pentingnya teman yang baik, teman yang soleh. Di mana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mathalul jalisis soleh, permisalan teman yang soleh seperti pembawa minyak wangi. Kemungkinannya ada 3. Yang pertama, kita membeli minyak wangi yang dia punya. Yang kedua, dia memberikan minyak wangi tersebut yang dia bawa. Kemungkinan yang ketiga, yaitu kita paling tidak merasakan bau harumnya. Betul. Di saat teman kita tersebut, seseorang yang datang kepada kita minta nasihat, ini insya Allah salah satu tanda kebaikan dirinya. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sabdanya yang lain, Al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu bergantung kepada agama kawannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman atau bersahabat karib. Nah, apa yang kita lakukan sudah benar, menyampaikan kepada saudara kita tersebut, teman kita tersebut untuk bersabar kepada Allah, bersabar di dalam menghadapi musibah ini. Dan bagi yang menginginkan nasihat tadi, hendaknya mengamalkan dari nasihat tersebut untuk bersabar. Kemudian yang kedua, di antara hal yang penting juga, janganlah dia menjauhi teman-teman yang soleh. Ya, jadi jangan karena adanya wabah ini, yang tentunya setiap kita merasakan beratnya ujian tersebut, jangan sampai menjadikan kita menjauhi teman-teman kita yang soleh, yang mana dengan menjauhi tersebut, ini dikhawatirkan kita akan terjauhkan dari majelis-majelis ilmu. Ya, jadi upayakan betapapun beratnya, usahakan kita tetap dekat dengan majelis ilmu, yang di situ kita akan mendapatkan siraman, akan mendapatkan penguatan keimanan dan motivasi untuk terus bersabar dan terus untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullah taala ketika hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang masalah keistiqomahan seorang hamba, beliau memberikan beberapa jawaban, ya, di antaranya agar seorang hamba al-isti'anah billah, ya, berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menyambung pertanyaan tadi, ya, selain dia meminta nasihat, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa? Kesabaran. Sabat, keteguhan. Keteguhan hati ya.
keteguhan hati, keteguhan sikap di dalam kehidupan agar tidak goyah. Apapun ujiannya. Apapun ujiannya. Kita tahu bahwasanya ujian itu kadang khair, kadang syar. Kadang bisa berupa kebahagiaan, kenikmatan, materi, dunia. Bisa juga yang sebaliknya, kesusahan, kemudian kefakiran, kemudian juga musibah, malapetaka dan sebagainya. Ya, dalam dua kondisi tersebut hendaknya kita jangan sampai lupa dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keteguhan. Ya, ini penting ya dua hal tersebut. Kemudian juga diantaranya yang penting adalah mengingat ya fadilah ya ketika seseorang itu bersabar dan istiqomah. Ada satu ayat yang sangat indah ya bisa dilihat dalam surah Fussilat ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah. Ya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ya, apa yang mereka dapatkan di akhir hayatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Ini patut menjadi renungan kita. Jadi betapapun beratnya, maka hendaknya kita yakini, kita sadari bahwasanya ujian ini hanya sebatas hidup kita. Sebatas hidup kita. Sebatas hidup kita, tidak akan lebih. Ada saatnya kita berat, susah, namun di saat yang lain kita pasti mendapatkan kebahagiaan. Betul. Berat di saat ujian, lalu kita bersabar, ini tentu akan meringankan kita di dalam menghadapi ujian tersebut. Dan sekali lagi, jangan menjauh dari teman yang soleh. Teman-teman yang soleh itu tadi Tat ya. Jadi meskipun bisa dibilang kalau misalnya ujian itu kan selama kita hidup nggak akan berakhir ya Tat ya. Benar. Hakikatnya hidup adalah ujian. Nah. Katakanlah selepas dari wabah ini, kholas, kita nyampe di kotak ujian yang lain lagi ya Tat ya. Nah, tentu Tetap. demikian. Klimaksnya pas waktu kita mati ya Tat ya. Ya, jadi ujian sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia adalah tempat kita diuji, bisa dengan ujian kesenangan, bisa juga dengan ujian cobaan, musibah dan sebagainya. Bisa kedua-duanya. Nah, Betul. Berarti itu kiat yang mesti kita renungkan secara terus-menerus ya Tat ya. Karena reward ataupun pahala yang dijanjikan kepada orang yang sabar itu begitu besarnya ya Tat ya. Ya. Dan yakin bahwa ujian ini selalu ada hikmah dan pasti ini akan mengangkat derajat kita. benar. Kalau misalnya kita bisa melewati dengan baik, Nah, akan surga yang dijanjikan seperti itu. benar. Namun yang perlu kita tekankan di sini bahwasanya penyampaian kita bahwasanya kesabaran itu penting dan sebagainya itu memang dalam realita itu memang sesuatu yang sangat berat. Karena itulah pahalanya tanpa batas. Nah, ini ya akhdudu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Apa maksudnya tanpa batas? Kalau kita membaca Al-Quran, kita baca per huruf itu ada lipatannya 10 kali lipat. Tapi sabar itu tidak disebutkan kuantitas pahalanya. Ini hendaknya seseorang merasakan bahwasannya kesabaran yang dia upayakan atas dirinya, ini pahalanya tanpa batas. Karena memang ujian itu tergantung kepada tingkatnya. Semakin berat, semakin besar pahalanya kalau dia mampu bersabar. Nah. Kan itu kalau kita ngomongin masalah pahala itu kan sesuatu yang masalah iman tadi ya. Ya. Nah, untuk menjalani satu kesabaran yang tingkat yang seperti itu, terkadang gimana caranya kita bisa meyakini bahwa kita akan mendapatkan satu janji Allah untuk menguatkan diri kita sendiri, Ustaz. Itu gimana caranya kita bisa yakin bahwa sebenarnya pahala kesabaran itu luar biasa dan itu bisa menguatkan kita untuk menjalani ujian sekarang. Tapi dijawab nanti dulu Tat, kita mesti break dulu karena ada beberapa pesan yang akan mau lewat. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Frozen Juara merupakan produk terbaru dari Rumah Makan Padang Juara. Persembahan spesial kami kepada para pecinta masakan Padang agar dapat menikmati varian masakan Padang meskipun sedang di rumah. Frozen Juara, makan masakan Padang bisa kapanpun dan dimanapun. Resah ngantri di tempat acara? Atau ngerasa gak nyaman dengan protokol yang ada? Gampang,
Di GE Medplus nggak perlu ribet dengan urusan gituan. Karena di GE Medplus sudah menyediakan layanan pengukur suhu tubuh dengan menggunakan thermal kamera. Kelebihan thermal kamera adalah para tamu tidak perlu mengantri untuk pengukuran suhu tubuh, namun thermal kamera secara otomatis akan melihat suhu tubuh para tamu secara bersamaan dan akan bereaksi apabila ada suhu tubuh yang melebihi ambang batas normal. Inilah GE Medplus, suatu vendor yang selalu berkomitmen dalam membantu Anda mensukseskan berbagai acara di era new normal. GE Medplus, solusi acaramu di masa pandemi. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Balik lagi di acara Insaf, bincang santai penuh faedah bareng sama Dodo Wahyudi dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Latif Usman. Tapi sebelum kita akhiri, yang pasti ini udah segmen terakhir. Dan kita menyambung obrolan kita yang tadi Ustadz, karena janji Allah tentang orang-orang yang sabar itu kan begitu besarnya. Nah sementara kita nggak tahu nih apakah amalan ataupun kesabaran kita itu diterima atau tidak. Gimana caranya menguatkan hati bahwa yakin gitu loh Ustadz, yakin kalau misalnya oke, gue bakal kuat nih untuk melewati ujian ini supaya nanti kedepannya pas waktu di akhirat Allah janjikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kesabaran yang ada di dunia ini. Gimana Ustadz? Ya, tentu dalam perihal ya diterima atau tidaknya perbuatan yang kita lakukan kita tidak tahu, namun kita ada sisi raghbah, ada sisi berharap. Ada roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai di antara para ulama salaf di zaman dahulu itu ada yang menyampaikan ya, yang maknanya seandainya aku tahu ya ketika amalku tersebut diterima, aku ingin untuk meninggal di waktu itu. Masya Allah. Ya artinya kalau kita, tahu ya Tete. Iya, artinya kita tidak tahu tapi kita berharap. Dan inilah satu hal yang bisa menguatkan kita, salah satunya adalah dengan menghadiri majelis ilmu ya, kita dengan menelaah ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama yang berkaitan dengan apa yang kita alami sekarang. Ini insya Allah bisa menguatkan. Karena manusia itu sifat dasarnya apa? Nisyan, sifat dasarnya lupa, lalai. Ya. Allah SWT berfirman, "Wadzakir tafadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat atas orang-orang yang beriman. Jadi nasihat itu memang tidak cukup sekali. Ya, hendaknya berulang-ulang. Ya, sampai Nabi Ismail alaihissalam juga memberikan perintah kepada keluarganya untuk menunaikan ibadah salat. Beliau tidak mencukupkan dirinya sebagai nabi dan rasul, otomatis dicontoh tidak, beliau tetap memerintahkan. Demikian pula sikap kita ketika melihat teman kita ada yang mengalami futur misalnya, ada yang mengalami kekendoran di dalam semangatnya, di dalam beriltizam di atas sunnah misalnya, maka hendaknya kita memberikan nasihat meskipun dia tidak memintanya kepada kita. Meskipun responnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti. Benar sekali. Ikhlas saja Tete. Sampaikan. Ya, siapa tahu dengan nasihat tersebut bisa menguatkan dirinya untuk kembali kepada jalan kebenaran. Ya, dulu ada sebuah kisah di mana ada seseorang yang biasa membangunkan ya satu kamar gitu beberapa santri atau bagaimana untuk ya sholat. Rupanya ada satu di antara mereka itu yang berat ya untuk mengerjakan sholat tadi. Tapi yang memberikan perintah tersebut tidak putus asa. Terus diingatkan untuk sholat. Satu saat ketika menyampaikan, orang yang mengingatkan tadi, alhamdulillah ya, mudah-mudahan menjadi hujan rahmat. Ya Allahumma shayyiban nafi'ah. Ketika mengingatkan tersebut dia mengatakan, aku takut engkau itu masuk neraka. Ya ternyata kalimat inilah yang menggugah dirinya sadar, oh ternyata yang memberikan nasihat ini semata-mata niatnya lillahi ta'ala. Sejak itu dia berubah 180 derajat menjadi orang yang taat beribadah, sholat 5 waktu dan menjadi orang yang soleh. Ini pelajaran penting. Artinya jangan putus asa dari hasil nasihat tersebut, karena nasihat itu bisa jadi lebih dari sekali. Ingat Nabi Nuh alaihissalam itu beliau berdakwah sampai 950 tahun. Ya, tidak putus asa beliau. Ya, jadi ketika kita melihat saudara kita, teman kita mengalami futur tersebut, jangan kita tinggal, tapi hendaknya kita rangkul, kita ajak kembali, dan hendaknya kita mengetahui apa problem, kekurangan atau hal yang dia pikirkan, barangkali kita bisa memberikan solusinya. Karena itulah di antara hikmah Nabi SAW ketika beliau selesai mengimami sholat, ya, beliau menghadapkan wajah beliau, badan beliau yang mulia ke arah jamaah sholat. Beliau ingin tahu, barangkali ada yang tidak hadir, barangkali ada yang sakit yang perlu disambangi. Demikianlah perhatian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Ya, jadi ini merupakan satu hal yang penting untuk kita jalankan. Kita di sini memberikan nasihat kepada saudara kita misalnya, itu juga merupakan bentuk pahala. Insya Allah banyak sekali poin-poin dan juga ilmu yang kita dapatkan selama Allah perbincangan ini, Ustaz. Allah ibadah. Dan yang pasti bisa disimpulkan bahwa kita yakin kalau wabah COVID ini hanya sebatas ujian ya Ustaz ya. Iya. Dan Allah sudah menjanjikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang sabar dalam melewati ujian ini. Dan juga poin tadi yang udah saya catat itu adalah supaya kita nge-recharge iman itu selalu dekat dengan orang-orang soleh dan juga menghadiri majelis ilmu. Betul. Ya, itu yang harus sekali. dijaga Tat ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai meskipun kita kondisi lagi futur, lagi drop karena kondisi yang benar-benar dialami satu dunia ini nggak menentu gitu kan ya. Tetap hadir di majelis ilmu untuk ngecas iman kita. Usahakan ya, Gitu. baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara live. Ya, baik hadirnya secara langsung maupun tidak, tetapi tetap upayakan untuk mendapatkan penguatan-penguatan tadi, karena ini penting dalam kehidupan. Masya Allah. Dan disebutkan bahwasanya syaitan itu ibarat serigala yang menerkam kambing yang sendirian. Oh, Jadi- jadi kita dilarang sendiri gitu maksudnya? Ya, artinya kalau sendirinya para ulama dulu mereka baca Quran, baca kitab luar biasa. Tapi kalau sendirinya kita ini jangan sampai membuat kita jauh ya, atau mudah tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Masya Allah. Demikian. Bener banget ya. Sendirinya kita sekarang itu gimana ya? Yang namanya godaan sekarang udah di tangan kita sendiri ya, Tat, ya? Iya. Ujian-ujian. Sahih, berat sekali. Berat Ya, sekali, ini perlu penguatan, karena itu ada hadis yang menjelaskan ya, bahwasanya di akhir zaman itu seseorang berpegang itu dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Bara api. Ya, kalau dilepas dia akan terlepas dari cahaya tersebut. Kalau dipegang dia seakan-akan memegang bara api. Dan disebutkan bahwasanya pahala orang yang berpegang di atas sunnah, beriltizam di atasnya di akhir zaman tersebut seperti pahala 50 para sahabat. 50 para sahabat. Ya, bahkan sahabat tanya, apakah dari kami atau dari mereka ya Rasul pahala tersebut? Dari para sahabat ternyata. Meskipun ujian yang kita terima itu tidak seberat para sahabat dulu ya, Tat. Tentu. Ini Masya tidak berarti kita lebih utama dari para sahabat, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya jangan kalian ya la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai walaupun satu genggam yang dikeluarkan infak oleh para sahabatku, tidak pula setengahnya. Oh, Demikian. seperti itu ya. Iya, tentu para sahabat adalah golongan yang terbaik yang Allah jadikan sebagai sahabat atau teman bagi Nabi dan Rasulnya dalam suka maupun duka. Ya, kita tidak bisa bayangkan ya ujian yang mereka alami jauh ya di atas kita. Ada masa-masa jihad fi sabilillah, Masa ada hijrah. masa-masa berat. Bahkan coba dilihat di dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat itu sebagian dari mereka dalam masa yang berat itu saking laparnya itu mencantumkan ya, menempelkan sebuah batu di perutnya Fungsinya untuk dalam apa, Tat? masa lapar Oh. karena nggak ada makanan. Pernah lapar ya, Tat? Pernah lapar sampai mencantumkan ya satu batu di atas perutnya. Dan Nabi SAW dalam masa itu mencantumkan 2 batu. Masya Allah. Artinya ada masa-masa yang begitu berat yang pernah dilewati oleh Nabi SAW dan para sahabat yang mungkin kita belum pernah mengalaminya dalam hidup. Itu dia yang kita dapat kalau misalnya kita selalu hadir di majelis ilmu tadi ya. Ya. Jadi kisah-kisah seperti ini yang insya Allah Ya. akan menguatkan kita ya, Tat, ya, Ya, untuk jadi menghadapi ujian. pelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, para sahabat, bagaimana perjuangan mereka. Kita akan merasakan betapa yang kita alami ini belum seberapa dibanding mereka. Nah, Kita udah sampai di segmen terakhir dan waktu kita juga udah berakhir. Insya Allah. Semoga dari perbincangan kita itu banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat ya. Salah satunya adalah janji Allah kepada orang-orang yang sabar. Itu pahalanya luar biasa sekali. Dan untuk supaya kita kuat imannya dalam menghadapi ujian ini, selalu hadir di majelis ilmu. Dan yakinlah bahwa ujian ini adalah salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat kita, Tat, ya. iya. Masya Allah. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Tat, ya. Untuk di kesempatan yang lain mungkin Ya. kita akan membicarakan topik-topik yang lain. Amin amin insyaallah. Masya Allah. Mudah-mudahan barakallahu fikum. Oke, Insyaallah. dan alhamdulillah Ustaz. Tadi alhamdulillah ada saudara kita yang menyampaikan satu hadiah buat antum. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ini adalah salah satu alternatif nih, Tat. Ya. Kalau misalnya musim pandemi sekarang ini kan kita
bisa dibilang itu disarankan untuk selalu di rumah Tat ya. Iya. Ini ada salah satu alternatif yang bisa dicoba yaitu rendang juara, tapi kemasannya itu adalah frozen. Masya Allah. Jadi antum pas satu pengen Padang nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, tapi tinggal buka kulkas, masak aja. Ini Tat, Allah barik fik. rendang Jazakumullah juara. khairan. Baik, saya terima ya. Jazakumullah khairan insyaallah. Waalaikumsalam. Allah barik fik. Baik, buat listeners, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.